Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga berfungsi sebagai media propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Hai kids, siapa yang suka mendengarkan radio? Nggak hanya menghibur, radio juga merupakan salah satu alat komunikasi penting saat peristiwa kemerdekaan loh. Melalui radio inilah kemerdekaan dikumandangkan kepada seluruh rakyat Indonesia. Tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Republik Indonesia atau RRI. Bagaimana sejarah perkembangan RRI? Yuk kita cari tahu. Berdasarkan website RRI, awalnya pemerintah Indonesia meresmikan RRI pada 11 September 1945. Berdirinya RRI nggak bisa dilepaskan dari keberadaan stasiun-stasiun radio di era itu. Generasi pertama, stasiun radio berada di Malabar, Jawa Barat. Sejak 1925, sekitar 20 tahun sebelum ada RRI. 5 tahun setelahnya, Belanda membentuk organisasi radio bernama Nederland Indische Vereniging Radio Amateur atau NIVERA. Namun, stasiun radio di Indonesia yang pertama kali berdiri bernama Bataviase Radio Vereniging atau BRV dan stasiun radio lainnya. Tetapi setelah Jepang mengambil alih Indonesia, radio-radio siaran Jepang mulai berkumandang di tanah air. Selain untuk memberikan informasi, siaran radio juga berfungsi sebagai media propaganda Jepang ke masyarakat Indonesia. Namun, terdapat beberapa radio Jepang yang memberikan kesempatan untuk perkembangan kebudayaan dan kesenian. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kemudian seluruh radio swasta akhirnya diberhentikan melalui pusat radio siaran yang berlokasi di Jakarta. Saluran informasi di era kemerdekaan bom Hiroshima dan Nagasaki menjadi tanda runtuhnya kekuasaan Jepang di Indonesia. Melalui informasi radio, akhirnya Indonesia bisa segera merealisasikan kemerdekaan melalui momentum proklamasi pada 17 Agustus 1945. Sampai akhirnya radio-radio Jepang akhirnya dihentikan siarannya. Karena berita kekalahan Jepang, masyarakat Indonesia menyadari kalau perangkat radio merupakan alat penting yang diperlukan oleh pemerintah Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi arahan kepada rakyat tentang apa yang harus dilakukan. Radio terpilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan enggak mudah terputus saat terjadi pertempuran. RRI akhirnya resmi berdiri dan akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa. Saat ini, RRI telah ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga penyiaran yang dapat berjaringan secara nasional dan dapat bekerja sama dalam siaran dengan lembaga penyiaran asing. RRI memiliki 62 stasiun penyiaran, termasuk siaran luar negeri. Nah, itulah sejarah berdirinya RRI berdasarkan beberapa sumber. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!